Penting bagi pendidik untuk mengakui perbedaan individu dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dan mendukung ragam gaya belajar, tingkat kemampuan, dan motivasi murid. Jika guru menerapkan dan memperhatikan perbedaan ini, maka pembelajaran akan lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ega Chania. Saya guru SD Negeri 8 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya, Peratpedi, penggunaan ragam teknologi pada pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan pada kelas 6 tahun ajaran 2023-2024. Pada awal tahun pembelajaran, saya telah menerapkan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar murid. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa 40% murid bergaya belajar auditori, 40% bergaya belajar visual, dan 20% murid bergaya belajar kinestetik. Setelah mengetahui gaya belajar murid, saya menyusun strategi pembelajaran yang tertuang pada modul ajar berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid sesuai dengan ragam gaya belajarnya. Setelah perangkat pembelajaran dibuat, maka tibalah saatnya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap pendahuluan, saya menyiapkan fisik dan psikis peserta didik untuk semangat dalam belajar. Kemudian dilanjutkan dengan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Kita akan mengerjakan tugas dengan teliti dan benar. Tujuan dari kesepakatan kelas diantaranya adalah untuk menciptakan pembelajaran efektif, nyaman, dan menyenangkan sesuai impian siswa. Kegiatan berikutnya adalah mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dapat mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami murid dengan apa yang akan dipelajari. Tak lupa saya menyampaikan tujuan, alur, dan asesmen pembelajaran agar murid mendapatkan gambaran mengenai kompetensi yang harus diraih dan seperti apa proses pembelajaran yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil asesmen yang telah saya lakukan, saya membagikan murid menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 kelompok yang memiliki gaya belajar auditori dan 2 kelompok yang memiliki gaya belajar visual dan 1 kelompok memiliki gaya belajar kinestetik. Setiap anggota kelompok akan melaksanakan kerjasama dan kolaborasi. Untuk menumbuhkan literasi digital, saya mengemas konten pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar dengan penggunaan ragam teknologi yang tentunya sesuai dengan gaya belajar mereka. Disinilah terlihat adanya diferensiasi konten. Kelompok visual akan memperhatikan sebuah gambar, kelompok auditori akan menyimak sebuah video, dan kelompok kinestetik akan memecahkan teka-teki sesuai dengan materi yang ada. Setelah murid mengetahui dan melaksanakan kontennya, pembelajaran kemudian diarahkan menjadi diferensiasi produk, di mana kelompok visual diarahkan untuk membuat gambar atau objek berkaitan dengan materi. Kelompok auditori diarahkan untuk berlatih mempresentasikan materi, dan kelompok kinestetik diarahkan untuk membuat mind map terkait materi. Produk dari seluruh kegiatan ditunjukkan kepada teman sekelas. Saat presentasi, murid diberikan kesempatan untuk saling menanggapi. Selesai mengeksplorasi materi pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan refleksi dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan evaluasi berbasis game dengan aplikasi Kahoot. Untuk perangkat seluler, disediakan murid sendiri dengan sebelumnya guru menyampaikan permohonan kepada wali untuk mengizinkan putra-putrinya yang memiliki HP pribadi berkuota untuk dibawa ke sekolah yang digunakan dengan kepentingan pembelajaran. Di akhir pembelajaran, guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan dengan baik. Tepuk salut! Dan murid diminta mengisi asesmen akhir pembelajaran menggunakan Mentimeter untuk mengetahui dan merefleksikan perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran.
dari praktik baik ini adalah yang pertama, guru harus terus belajar. Dari guru yang terus belajar dan berkarya akan lahir generasi pembelajar sepanjang hayat yang terus berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, guru peka terhadap ragam kebutuhan belajar murid karena kodrat mereka adalah pribadi yang unik. Yang ketiga, bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang ramah teknologi dan positif agar peserta didik dapat menggunakan teknologi dengan bijaksana untuk masa depan yang lebih baik. Demikian praktik baik Pratpedi, penggunaan ragam teknologi pada pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di kelas 6 SD Negeri 8 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tahun ajaran 2023-2024. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon doa dan dukungannya untuk mewujudkan bersama pendidikan Indonesia yang merdeka belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl. Nama saya Rizky. Nama saya Nala. Nama saya Pridian. Saat pelajaran dengan Bu Chania, kita semua merasa Senang. karena pelajaran Bu Chania menggunakan teknologi sehingga memudahkan kita untuk belajar. Karena kita bisa belajar menggunakan HP. Bu Chania menggunakan metode belajar yang berbeda-beda karena dengan cara permainan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.